Pemirsa, polisi menguak sejumlah fakta mengejutkan dari kasus keracunan satu keluarga di Bekasi yang bermuara pada kasus pembunuhan berantai, di mana diantaranya para korban adalah dua tenaga kerja wanita. Motif para pelaku diduga penipuan dengan kedok supranatural. Aku ngeracun, ngomong. Hah? Siapa? Saya? Saya. Yang ini. Mana yang ngeracun, Man? Bener tak? Polisi menangkap pelaku pembunuhan berantai Wawon Erawan alias Aki di rumahnya di Cianjur, Jawa Barat tanpa perlawanan. Wawon yang juga dikenal sebagai dalang ini tega menghabisi 9 korban termasuk keluarganya hanya demi keuntungan materi. Wawon berperan menyuruh melakukan pembunuhan dan pemberi dana. Wawon tidak sendiri. Pria berusia 60 tahun ini membunuh para korbannya bersama dengan Solihin alias Duloh usia 63 tahun yang kepada korbannya mengaku memiliki ilmu supranatural untuk meningkatkan kekayaan. Duloh juga yang mencekik 5 korban dan meracuni 3 korban lainnya hingga tewas. Total ada 9 korban tewas, 1 diantaranya adalah Siti, seorang tenaga kerja wanita yang dibunuh oleh ibu mertua Wawon, Noneng, di Garut. Noneng kemudian juga tewas usai dicekik Duloh. 5 korban di Cianjur yang dicekik oleh Duloh selain Noneng adalah Wiwin, istri Wawon, Bayu, anak Wawon, seorang TKW bernama Farida, dan Halimah, istri Wawon. Sedangkan 3 korban lainnya di Bekasi yakni Ai Maimunah, istri Wawon, serta kedua anaknya Rizwandi dan Ridwan Abdul Muiz. Ketiganya dibunuh dengan cara memasukkan racun pestisida ke minuman. Selain Wawon dan Duloh, ada pelaku lain bernama Dede Solehudin usia 35 tahun. Terungkap Dede sempat hampir tewas karena menenggak minuman beracun bersama para korban di Bekasi sebab Dede mengaku tidak tahu minumannya mengandung racun. Namun karena Dede terlibat kejahatan yakni berperan membeli kopi untuk diracun dan menggali lubang kuburan korban, polisi juga menetapkan Dede sebagai tersangka. Polisi menyebut perilaku pelaku mirip serial killer yang dikemas dengan motif supranatural agar menjadi sukses atau kaya. Apakah ini hanya motif ekonomi? Tetapi kalau hanya motif ekonomi, kenapa harus ada 2 orang anak di bawah umur, balita atas nama Bayu dan juga Neng Ayu, ini yang harus dikorbankan oleh mereka. Uang yang terkumpul berapa, Pak? Dan untuk apa? Ini yang harus kita dalami ya. Kemudian terkait dengan dana-dana, kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka, mungkin kurang lebih 1 miliar aja. Itu masih kita dalami lagi, seolah-olah bisa mungkin menitapkan dananya, kemudian dengan janji-janji tertentu bisa bertambah dananya, bisa menjadi rumah yang besar dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya harta yang hilang, tetapi bahkan nyawa. Ya, ini memang kasus yang cukup unik karena memang dari family tree-nya ini banyak yang menjadi korban. Di luar family tree ternyata ini ada korban-korban dari pihak yang mengirimkan dananya pada tersangka. 2 orang ya, atas nama korban Siti dan juga almarhum Siti dan almarhum siapa tadi yang bukan satu yang ngirim dana, satu lagi ya, Farida ya. Ini 2 orang nih yang mengirimkan dana yang menjadi korban. Berapa itu? Status sebagai TKW. Para pelaku membunuh korban yang menagih janji soal kekayaan dan membunuh mereka yang mengetahui kejahatan para pelaku. Kalau ada satu kasus di mana satu family tree mau dihabiskan, mau dihabisi semua, apa namanya kalau bukan pertama ada dendam, yang kedua guna menghindari munculnya pembalasan oleh anggota keluarga di kemudian hari. Ini kita bicara mengenai cerita-cerita zaman dulu lah, di mana darah ganti darah, nyawa ganti nyawa katanya. Memang dewasa ini dalam kehidupan modern soal dendam itu sudah diambil alih oleh hukum kan. Tapi kelihatannya masih saja ada orang yang percaya bahwa generasi berikutnya bisa kemudian membalas dendam, maka daripada timbul seperti itu dihabisi sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa motif ekonomi itu tetap utama bagi saya, dan dalam hal ini maka menghabisi sebanyak mungkin orang yang bisa menutup jalan, ya kalau saya pakai istilah saya, untuk mendapatkan
uang tersebut. Polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan berantai ini dan menyatakan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, termasuk kemungkinan adanya korban lain. Tim Liputan Media Group Network.